Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kitab Diktat Kurban Idul Adha yang ditulis oleh Al-Faqir Uwaz Alumnus Ma'had Al-Islam Surakarta. Buku ini berisi 40 hadis tentang masalah Kurban Idul Adha, dan buku ini sudah ditulis pada tahun 2019. Sekarang kita baca pada tahun 2020. Hadis yang pertama adalah An Jabalah bin Suhaimin anna rajulan sa'ala ibn Umar 'anil udhiyah awajibatun hiya faqala dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun fa'adaha alaihi faqala ata'qil dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun rawahu Tirmidzi wa hasanah. Jadi Ibnu Umar ditanya apakah kurban Idul Adha wajib atau tidak. Ibnu Umar tidak mau menjawab wajib atau tidak, tetapi beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, yaitu para sahabat, melakukannya. Orang ini bertanya lagi, dan pertanyaannya maksudnya adalah wajib atau tidak. Tetapi Ibnu Umar malah balik bertanya, ata'qil, kamu paham apa tidak? Rasulullah itu berkorban dan kaum muslimin juga berkorban. Artinya tidak perlu mengetahui apakah wajib ataukah sunnah. Yang penting lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanatun atau uswatun hasanatun, dua qiraah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh-sungguh ada pada diri Nabi untuk kalian teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Maka cukup Nabi melakukan, udah ditirukan aja, kita melakukan kurban Idul Adha. Adapun mereka yang mengatakan kurban Idul Adha adalah wajib, mereka biasanya berdalil dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelonggaran harta tidak mau kurban, maka jangan dekat-dekat musalla tempat Id kami. Tapi sayangnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan para ulama katakan bahwa hadis ini yang benar adalah mauquf, yaitu hanya perkataan sahabat Nabi, perkataan Abu Hurairah, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hanya perkataan sahabat, maka itu hanya pendapat beliau. Pendapat beliau bisa benar, bisa salah, sehingga ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ada lagi hadis yang lain yang mereka jadikan dalil bahwa korban Idul Adha wajib, yaitu hadis Mikhnaf bin Sulaim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyatan wa atiratan." Wahai para manusia, sesungguhnya keharusan atas setiap ahlul bait, setiap keluarga, untuk setiap tahunnya berkorban Idul Adha dan berkorban atirah. Atirah itu adalah korban pada bulan Rajab, dan itu dulu dilakukan di awal-awal Islam atau diwajibkan di awal-awal Islam, tapi kemudian dihapuskan atirah ini. Sebagian ulama berpendapat diwajibkan kesyariatannya, tetapi kalau Imam Syafi'i berpendapat hanya dihapuskan dihapuskan kewajibannya saja, tetapi masih disyariatkan. Sehingga sampai hari ini pun kalau ada yang mau kurban pada bulan Rajab, maka ini sesuatu yang bagus, disyariatkan di dalam Islam, tidak dihapus kecuali kewajibannya saja yang dihapus. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam 4. Nah, di sini yang menunjukkan wajib adalah kata-kata ala ahli kulli bait, keharusan atas. Tapi kata-kata ala ini juga tidak jelas apakah itu memang wajib ataukah itu penekanan, yaitu sunnah muakkadah. Sehingga kesimpulannya, hadis-hadis tentang kewajiban kurban Idul Adha ada kalanya dia itu jelas menunjukkan wajib, seperti hadis yang pertama, tetapi ternyata tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada kalanya dia itu sahih dari Nabi seperti hadis ini, tetapi dia tidak jelas, tidak sharih menunjukkan kewajibannya. Karena itu dalil yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa kurban Idul Adha sunnah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama dan juga pendapat Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Dan kalau ini pendapat Sayyidina Abu Bakar dan Umar, maka sangat kuat sekali, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadu bil ladzaini min ba'di Abi Bakr wa Umar." Ikutilah dua orang sepeninggalku, yaitu yang menjadi khalifah setelah Nabi, Abu Bakar dan Umar. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Hudzaifah, derajatnya sahih. Nah, maka ini pendapat sangat kuat ya. Selain pendapat Abu Bakar Umar,
juga pendapat mayoritas para ulama bahwa kurban Idul Adha sunnah. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'a." Kalau seseorang sudah masuk pada 10 awal Dzulhijjah, jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah, dan dia ingin untuk kurban, maka jangan potong rambutnya atau bulunya, jangan potong kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di sini yang menunjukkan tidak wajib adalah kata-kata wa arada ahadukum ayyudhhiya. Seseorang ingin kurban. Nah, kata-kata ingin menunjukkan apa? Tidak wajib. Karena kalau wajib tidak diungkapkan dengan kata-kata ingin. Tapi harus ya. Nah, kemudian ada satu hal yang harus digarisbawahi. Ini ada sekelompok umat Islam di Solo ini salah paham mereka. Mereka mengartikan hadis ini, fala yamassa min sya'rihi, jangan memotong bulunya kurban tadi. Wala min sya'rihi, jangan memotong kukunya kurban tadi. Ini sesuatu tafsiran yang aneh ya, tidak kita temukan dalam kitab-kitab syarah. Yang benar adalah bahwa ini larangan bagi si orang yang ingin kurban tadi untuk memotong bulunya sendiri, baik bulu ketiak atau kumis atau rambut dan sebagainya. Jangan pula memotong kuku dia sendiri, bukan kukunya kurban ya. Ini satu penafsiran yang aneh. Ini muncul mungkin karena menafsirkan hadis semau gue ya. Adapun kita tidak begitu. Kita menafsirkan hadis sesuai apa yang kita baca dari penjelasan para ulama-ulama kita atau dari guru ngaji kita. Baik, kemudian hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa orang yang ingin kurban, maka dia dilarang untuk potong kuku atau potong rambut atau potong bulunya ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Dan itu khusus bagi orang yang ingin kurban saja. Yang tidak ingin kurban maka hukum ini tidak berlaku. Apakah berlaku juga ini bagi keluarga orang yang akan kurban? Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ini berlaku khusus untuk yang mau kurban saja, karena lafal hadisnya ini ahadukum wa arada ahadukum ayyudhhiya. Nah, maka ini berarti hukumnya bagi orang yang akan kurban saja. Tapi sebagian ulama lagi katakan bahwa ini berlaku juga untuk keluarganya. Dan kalau berlaku untuk keluarganya, maka itu sesuai dengan kaidah dalam usul fikih ya, at-tabi'u tabi'un, bahwasanya pengikut itu mengikuti kepada induknya. Maka kalau dalam satu keluarga itu kepala keluarganya ingin kurban dan dia terkena hukum ini, yaitu larangan untuk potong kuku, potong bulu, maka itu berlaku juga untuk keluarganya yang akan kurban. Kemudian larangan ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan larangannya ini haram, sehingga kalau kita nekat potong kuku ya berdosa. Tapi kalau Imam Syafi'i katakan ini larangannya makruh saja. Dalilnya apa Imam Syafi'i katakan makruh? Nah, ini hadis berikutnya, An Ibnu Abbasin qala. Ini hadisnya panjang ya. Intinya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari Madinah menuju ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Nah, beliau waktu itu mengirimkan onta-ontanya dari Madinah untuk dibawa ke Mekah bersama Abu Bakar. Jadi udah berangkat duluan. Nah, kata Aisyah setelah beliau mengirimkan kurban calon hewan kurbannya itu, falam yahrum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un ahallahu Allahu lahu hatta nuhral hadiyu. Tidaklah haram atas Nabi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah sampai kurban tadi disembelih. Nah, berarti termasuk potong kuku, potong bulu. Ini sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tidak jadi haram dengan sebab adanya Nabi kirim kurban tadi dari Madinah ke Makkah sampai disembelih kurban tersebut. Berarti melewati tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, maka ini dalil Imam Syafi'i bahwa larangan tadi hanyalah makruh. Tapi alangkah bagusnya kita kalau ingin taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau makruh mau haram, pokoknya Nabi larang, fantahu, berhenti saja ya. Kita mendapatkan pahala kalau kita berhenti dari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik larangan itu makruh maupun larangan itu haram, sama aja. Kemudian untuk hewan kurban ini ada syarat-syarat sahnya ya. Syarat yang pertama adalah dari sisi usianya atau dari sisi sifatnya ini. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa baqaratan musinnah
illa an tata'assara 'alaikum fatadhbahu jaza'atan min ad-dha'n, rawahu Muslim wa ziyadah lis-Suyuti. Jadi ini kata-kata Baqarah ini dari Jami' Shaghirnya Suyuti. Kalau dalam Sahih Muslim enggak ada Baqarah, la tadhbahu illa musinnah. Hadis ini menunjukkan bahwa hewan yang sah untuk kurban adalah hewan musinnah. Nah, musinnah itu kalau dalam bahasa Jawa diartikan poel. Poel itu giginya sudah tanggal, gigi bagian depan, tanggal itu rontok ya, gugur, jatuh, kemudian ganti gigi yang baru. Nah, itu namanya musinnah. Maka musinnah diambil dari kata-kata sinnun, ya. Sinnya atau giginya sudah tanggal, ganti gigi yang baru. Nah, untuk mengetahui hewan ini sudah musinnah atau tidak, itu bisa dengan dua cara ya. Yang pertama adalah dengan membuka mulutnya hewan tadi. Kalau gigi dua depannya itu sudah lebih panjang daripada gigi-gigi sebelahnya, itu berarti dia sudah musinnah karena sudah ganti giginya. Tapi kalau gigi depan tadi itu masih rata sama dengan gigi yang lain-lain, berarti itu masih gigi yang awal dulu, belum tanggal. Atau cara yang kedua dari sisi usia ya, karena para ulama mendefinisikan musinnah itu kalau untuk kambing itu usia 1 tahun, kalau untuk sapi usia 2 tahun, kalau untuk onta usia 5 tahun. Nah, dua definisi ini untuk kata-kata musinnah ini bisa kita pakai salah satunya. Artinya gini, kalau kita punya hewan yang sudah poel giginya, sudah tanggal giginya, sudah ganti gigi baru, ternyata usianya baru 11 bulan misalnya, belum 1 tahun, nah ini nggak ada masalah, sudah musinnah. Atau sebaliknya, kita punya kambing yang kita mengetahui kelahiran kambing ini tahun apa, tanggal berapa, bulan apa, sudah 1 tahun tapi ternyata giginya belum poel. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk kurban karena sudah disebut musinnah juga dari sisi usianya. Maka hal ini mirip-mirip dengan tanda balik pada manusia ya. Tanda balik manusia itu bisa usia 15 tahun, bisa muncul bulu kemaluannya, bisa juga mimpi basah. Maka salah satu dari 3 tanda ini kalau sudah muncul pada seseorang berarti dia sudah balik. Kalau untuk perempuan tambah 1 lagi, yaitu ketika dia haid. Maka tidak harus 4 tanda tadi kumpul semuanya, salah satunya udah cukup. Tapi kemudian di sini ada kata-kata illa an tata'assaru 'alaikum. Kalau kalian susah mendapatkan hewan musinnah, maka ada keringanan, fatalbahu jaza'atan min ad-dha'n. Boleh menyembelih hewan jaza'ah. Nah, jaza'ah itu separuhnya musinnah. Tetapi harus dha'n. Dha'n itu adalah kambing domba. Termasuk gembel itu termasuk domba ya. Nah, maka jaza'ah ini karena separuhnya musinnah, berarti ini kambing domba usia 6 bulan. Ini sudah sah untuk dijadikan hewan kurban. Dan ini hukum khusus untuk domba saja. Adapun kambing Jawa tetap harus poel, kemudian sapi juga harus poel, kemudian onta juga harus poel. Ini tidak boleh separuh poel atau usia jaza'ah, nggak boleh. Kemudian kata-kata ini illa an tata'assara 'alaikum, kecuali kalau susah bagi kalian dapatkan musinnah. Ini seolah-olah kalau ada musinnah atau bisa beli musinnah nggak boleh beli jaza'ah, kan begitu. Tetapi dari hadis-hadis yang lain para ulama mayoritas menyimpulkan bahwa domba jaza'ah meskipun kita bisa mendapatkan yang musinnah, itu tetap saja domba jaza'ahnya sah untuk kurban. Salah satu hadisnya yang menunjukkan hal itu adalah hadis Mujashyi' bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jazaa min ad-dha'ni yufi mimma yufi minhu ats-tsaniyyu min al-ma'az. Bahwasanya usia jazaa kalau dia itu domba maka sudah mencukupi seperti kambing Jawa yang usia tsani. Tsani itu adalah musinnah ya, yaitu 1 tahun tadi usianya. Nah, maka hadis ini tidak mensyaratkan harus ketika susah dapat musinnah baru boleh untuk jazaa, enggak begitu. Jadi bebas saja. Demikian juga hadis yang lain, dhahu bil jazaa' min ad-dha'ni fa innahu jaiz. Boleh memang jazaa meskipun dia itu mendapatkan musinnah, asalkan jazaahnya jazaah yang kambing domba. Dan Ummu Salamah biasanya beliau istri Nabi ya, biasanya beliau kalau korban itu memilih yang jazaah. Ya, bisa jadi karena dialah yang mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi juga karena memang dagingnya jazaah ya lebih lezat, kan masih muda ya, kambing muda lebih empuk tentu saja. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ini sudah 15 menit, kita inginkan supaya khatam buku ini dalam 1 majelis 30-an menit ya. Maka kita percepat saja.
Kemudian syarat berikutnya adalah syarat yang tidak boleh ada pada kambing kurban, yaitu hadisnya Bara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la yajzina bil adhahi. Ada 4 yang tidak boleh di dalam kambing kurban, dalam hewan kurban. 4 cacat maksudnya. Yang pertama adalah al-aura, yang buta sebelah mata apabila butanya jelas. Yang kedua sakit apabila sakitnya jelas. Yang ketiga pincang apabila pincangnya jelas. Yang keempat al-ajfa, yang kurus allati la tungki, yang tidak bersumsum ya. Nah, maka ini adalah 4 aib, 4 cacat pada hewan yang tidak sah untuk kurban. Di sini dikatakan al-aura, buta sebelah mata. Kalau buta dua-duanya, maka lebih tidak sah lagi. Kecuali mazhab Zahiri, mereka berpendapat aneh bin ajaib atau aneh bin nyata, bahwasanya kalau hewannya buta dua-duanya malah enggak apa-apa, malah sah. Karena yang tidak disahkan oleh Nabi adalah buta sebelah mata. Ini satu pendapat yang jumud, yang sangat aneh sekali, yang mayoritas para ulama tidak menerima pemahaman seperti itu. Karena kalau cacat separuh saja sudah tidak sah, apalagi cacat total, ya otomatis lebih tidak sah lagi. Ini pemahaman yang lurus seperti itu. Nah, maka mazhab Zahiri itu terpakai dalam banyak hal yang memang kita lihat dalilnya sangat kuat. Tetapi untuk perkara-perkara begini yang pemahaman aneh, maka kita tidak ambil mazhab Zahiri. Berarti kesimpulannya, cacat selain dari 4 yang disebutkan tadi, itu cacatnya dimaafkan atau makruh ya. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau menyuruhkan an nastashrifal aina wal udhunin, supaya mata dan kedua telinga hewan kurban itu diperiksa. Kalau tidak ada cacatnya maka beli untuk kurban ya. Kalau ada cacatnya enggak usah dibeli. Bahkan kelanjutannya wala nudahhiya bi'ara wala muqabalah wala mudabarah dan seterusnya. Ini intinya tidak jangan berkurban dengan hewan yang ada cacat pada telinganya, baik pada bagian depan atau belakang atau bagian tengahnya, atau terbelah telinganya tadi ada cacat ya. Itu dilarang untuk kurban. Nah, tapi larangan ini adalah larangan makruh berdasarkan hadis sebelumnya tadi, bahwasanya yang tidak sah itu hanyalah 4 cacat yang sudah disebutkan di atas. Nah, sehingga tidak perlu muncul pertanyaan seperti biasanya ya, betina sah enggak? Ya sah, itu bukan cacat betina itu. Kemudian peringsilannya cuma 1, sah atau enggak? Ya sah, itu bukan cacat 4 tadi. Kemudian ada yang tanduknya hilang atau tanduknya pecah, enggak punya tanduk, ya sah. Enggak ada orang makan tanduk itu, maka tanduk hilang enggak ada masalah ya. Tidak ada satupun orang korban kemudian cari tanduknya untuk dimakan, enggak ada ya. Maka itu tidak mengurangi daging sama sekali. Maka cacat-cacat itu semuanya sah untuk korban, meskipun memang lebih bagusnya kita cari yang tidak ada cacatnya ya, karena untuk dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, pilih yang sempurna sebagaimana Habil ketika dia berkurban, il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Habil ini kurban karena untuk Allah dia pilihkan yang paling mantap nih. Nah, maka kalau kita nanti kurban ada pilihan korban kambing yang A, level A itu 1,5 juta, level B 2 juta, kemudian level C 2,5 juta. Sementara kita punya uang 2,5 juta, longgar uang kita, maka lebih bagusnya itu ambil yang 2,5, jangan ambil yang 1,5. Kenapa? Ini untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang yakin bahwasanya Allah mengganti infak dia, itu pasti tidak akan berat untuk mengeluarkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ulama katakan, man aikana bil khalaf jada bil atiyah. Barang siapa yang yakin akan diganti oleh Allah, dia pasti akan longgar, rela untuk melepaskan pemberian. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang infak akan diganti oleh Allah. Surat As-Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, maka kalau kita infakkan harta, kita nafkahkan harta untuk korban Idul Adha, Allah ganti. Yang menjamin ganti bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan mengatakan ya, saya karena sudah keluarkan 2,5 juta, ini harus Allah keluarkan 5 juta untuk saya sebagai gantinya. Bukan begitu cara menggantinya Allah. Allah menggantinya itu terserah Allah Subhanahu wa taala bagaimana menggantinya. Bukan berarti kita keluarkan 2 juta Allah harus balikkan 6 juta atau 20 juta karena apa?
satu kebaikan dilipat gandakan 10 ya. Tidak seperti itu cara mikirnya. Itu mikir orang-orang ahli dunia yang mereka tidak mengharapkan ridha Allah atau pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sempat singgung tadi bahwa hewan betina itu sah untuk korban. Adakah dalilnya? Ada dari Ummi Kurzin, sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda tentang hewan akikah, anil ghulami syatani wa anil jariyati syatun la yadurrukum adzukranan kunna aminatan. Bayi laki-laki diakikahi dengan 2 ekor kambing. Bayi perempuan dengan 1 ekor kambing tidak mudarat bagi kalian apakah kambingnya jantan ataukah betina. Nah, ini menunjukkan bahwasanya akikah boleh jantan boleh betina, dan para ulama katakan hukum-hukum pada akikah, pada korban akikah berlaku pada korban Idul Adha, demikian juga sebaliknya. Nah, sehingga akikah juga syaratnya harus musinnah tadi. Akikah juga syaratnya tidak boleh ada 4 cacat tadi. Demikian juga korban, ketika akikah boleh jantan boleh betina, maka korban pun juga boleh jantan boleh betina. Kemudian di antara kita ada yang sering korbannya sapi, karena memang sapi itu dagingnya lebih banyak ya. Saya pernah tanya itu atau diberitahu bahwa satu bagian orang dari korban sapi dia dapat daging 50 kilo ya. Artinya kalau dibagi 7, masing-masing bagian itu ada ditimbang itu 50 kilo. Sementara kambing paling-paling 5 kilo saja. Nah, sehingga jaraknya memang sangat jauh ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri nggak pernah menimbang ya. Tapi intinya kalau korban sapi itu memang dagingnya lebih banyak, sehingga dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan lebih afdal korban sapi karena dagingnya lebih banyak, sehingga distribusinya lebih meluas. Semakin banyak orang yang kita beri, semakin pahala kita semakin melimpah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk korban sapi ini maksimalnya 7 orang, nggak boleh lebih. Tapi kalau minimalnya nggak ada ya, sehingga kalau antum mau korban sapi untuk 1 orang nggak apa-apa. Dari Jabir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqaratu an sab'atin wal jazuru an sab'atin. Sapi untuk 7 orang, onta juga untuk 7 orang. Hadis diriwayatkan Abu Daud dan diriwayatkan juga oleh Tabarani dari hadis Ibnu Mas'ud dengan ada tambahan fil adhahi, yaitu dalam hal korban Idul Adha. Nah, khusus untuk sapi, untuk al-jazur ini, onta ini maksimalnya bukan 7, boleh juga sampai 10 berdasarkan hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Hadis ini sahih memang ya, mengatakan onta untuk 7 orang. Tapi hadis Ibnu Abbas juga sahih, onta untuk 10 orang. Nah, karena sama-sama sahihnya, maka ini kita kompromikan, yaitu kita katakan boleh untuk 7 orang, boleh juga untuk 10 orang. Nah, kalau boleh untuk 10 orang berarti 7, 8, 9 semuanya juga boleh. Intinya maksimalnya adalah 10 orang. Nah, ini dalilnya bahwasanya korban boleh untuk 10 orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jazuru fil adha an asyratin. Al-jazur, unta, fil adha, pada korban Idul Adha, an asyrah, bisa untuk 10 orang. Ini hadis Ibnu Mas'ud. Mungkin orang bertanya, loh kan ini hadisnya dhaif, diriwayatkan Tabarani, dalam sanadnya ada Atha bin Sa'ib, seorang rawi yang mukhtalid, hafalannya udah rancu, ini menyebabkan hadisnya dhaif. Baik, hadis ini memang dhaif, tetapi maknanya sahih karena dikuatkan dengan hadis Ibnu Abbas yang tadi sudah saya singgung, riwayat Nasa'i, bahkan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah ternyata ya. Bahwasanya Ibnu Abbas bercerita, kami dulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Kemudian tibalah waktu Idul Adha, maka kami berserikat 1 unta untuk 10 orang dan 1 sapi untuk 7 orang. Nah, ini riwayat Ibnu Majah dan Nasa'i, dan ini adalah mazhabnya Imam Ishaq Ibnu Rahuyah ya. Jadi mazhab dulu banyak ya, tidak hanya 4 mazhab saja. Ada mazhab Tabari, ada mazhab Ishaq bin Rahuyah, ada mazhab Auza'i, ada mazhab Tsauri dan lain-lainnya. Tapi memang semuanya kemudian punah, tinggal 4 mazhab yang kita kenal ini yang terkenal. Kalau mau ditambah lagi 1 mazhab Zahiri, itu juga masih cukup banyak pengaruhnya. Sampai hari ini pun juga kita masih ketemukan ulama-ulama bermazhab Zahiri, atau minimal terpengaruh atau banyak pengaruhnya dari mazhab Zahiri dalam pendapat-pendapatnya. Tapi kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk satu keluarga itu cukup 1 kambing, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari.
Ketika dia ditanya bagaimana korban Idul Adha di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia katakan, kana rajul yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Satu orang itu menyembelih satu kambing untuk dia dan untuk keluarga, untuk sekeluarga. Fayakulun wa yut'imun, sebagian dimakan, sebagian dibagikan. Hatta tabahan nasu fasarat kama tara. Sampai hari ini orang-orang berbangga-bangga, berlomba-lomba banyak-banyakan dalam masalah korban seperti yang kamu lihat sekarang ini. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. Nah, maka ini sesuatu yang kurang bagus ya, kalau kita bangga-banggaan mana yang lebih banyak korbannya, keluargamu berapa korbannya, keluarga saya ini korbannya sekian-sekian. Itu tidak untuk seperti itu korban itu. Korban itu ikhlas lillahi ta'ala. Andaikan kita korban nggak ada yang tahu pun tidak ada masalah ya. Mungkin misalnya di kampung kita ini sudah banyak yang korban, sehingga kita berpendapat lebih bagus korbannya dikirim ke tempat-tempat yang minim daging di sana, atau tempat-tempat dakwah di mana banyak orang yang membutuhkan daging korban di sana karena tidak adanya distribusi daging korban. Nah, dia korban di tempat yang jauh yang orang tidak pada tahu, nggak ada masalah seperti ini. Yang penting diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah korban, maka tidak ada atau belum ada hadis yang sahih yang khusus yang bicara tentangnya ya. Adanya hadis yang dhaif yang khusus bicara tentangnya, yaitu ma'amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabba ilaihi ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada tanggal 10 Dzulhijjah yang lebih disukai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Ini hadisnya dhaif riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dia mengatakan hasan, tetapi didhaifkan oleh Ibnu Hibban karena di dalamnya ada rawi bernama Yahya bin Abdullah, seorang rawi yang matruk, maka ini hadisnya dhaif. Demikian juga hadis-hadis yang lain tentang fadilah kurban belum kita temukan yang sahih. Misalnya salah satunya nih, istafrihu duhayakum fa innaha matayakum 'ala sirat. Pilihlah yang terbagus untuk korban kalian, karena dia akan menjadi tunggangan kalian di atas sirat, jembatan di atas neraka. Kita nanti akan melewati sirat ya, yang lebih tipis daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang, yang sangat gelap gulita di atas neraka jahanam. Nah, kita akan melewati di situ dengan korban-korban kita. Maka supaya nanti nyaman kalau kita lewat di situ, supaya aman selamat sampai jannah, maka menurut hadis ini pilih korban yang paling utama ya, karena nanti akan kita tunggangi. Tapi hadis ini dhaif ya, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai sabda Nabi atau diyakini sebagai sabda Nabi, nggak bisa. Nah, Ibnu Arabi mengatakan laisa fi fadlil udhiyati haditsun sahih. Tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah khusus korban Idul Adha. Kalau hadis yang umum yang tidak bicara khusus tentang fadilah korban ada. Hadis Ibnu Abbas yang terkenal itu riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamin afdalu minhu fi 'ashri Dzulhijjah." Tidak ada amalan pada hari-hari yang lebih utama daripada amalan yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Beliau menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Meskipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, lebih utama amalan pada 10 awal Dzulhijjah. Amalan apapun ya, amal soleh, mau baca Quran, mau salat sunnah, mau sedekah. Nah, termasuk di dalamnya kurban. Kalau korbannya kita lakukan tanggal 10 Dzulhijjah. Dan inilah fadilahnya kalau kita korban 10 Dzulhijjah ya. Jadi jangan korbannya tanggal 11 atau 12 atau 13 Dzulhijjah, meskipun memang masih boleh, tetapi pahalanya jadi kecil nanti ya. Apalagi sebagian orang itu memang sengaja cari kambing korban tanggal 11, katanya lebih murah. Ya memang lebih murah, tapi pahalamu juga lebih sedikit ya. Nah, maka lebih afdalnya adalah korban tanggal 10 Dzulhijjah. Ini ada kelanjutan hadisnya, bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian korban paling utama apa sih? Kambing apa sapi? Nah, ini ada perdebatan di antara para ulama nih. Yang mengatakan lebih utama sapi, salah satunya mazhab Syafi'i tadi ya, karena sapi dagingnya lebih banyak sehingga distribusinya, infaknya lebih banyak. Tapi yang berpendapat bahwa kambing lebih utama, ini dalilnya dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW yudhi bikabsyaini aqranaini amlahaini. Biasanya korban Idul Adha dengan 2 kambing gibas yang bertanduk yang berwarna putih ada sedikit hitamnya.
Artinya gini, kalau Nabi memilih kambing kibas, berarti kambing itu yang lebih utama kambing daripada sapi. Tapi kalau mau jujur ya, bahwasanya lebih utama itu yang dilakukan oleh Nabi, ya mestinya kambing yang seperti kambingnya Nabi, kabshain, kambing kibas jantan, berarti syaratnya jantan. Kalau betina berarti tidak sesuai kambingnya Nabi. Kemudian kambingnya gibas, bukan kambing Jawa atau kambing gembel, bukan. Kambing gibas mahal. Satu kambing gibas antum lebih mahal daripada satu bagian dari sapi ya. Satu bagian sapi biasanya berapa? 2,5 juta, 3 juta ya. Kambing gibas saya tanya teman saya 4 juta ya. Nah, maka lebih mahal, otomatis lebih besar pahalanya, jelas itu ya. Tapi jangan katakan ini saya pakai kambing kambing domba atau kambing gembel harganya 1 juta lebih utama daripada mereka-mereka yang korban sapi yang urunannya 3 juta. Jangan ngomong begitu ya. Nah, itu enggak sesuai dengan hadis ini. Hadis ini kabshain, ini kambing kibas. Kambingnya jantan, kambingnya kibas 2 ekor lagi ya, kabshain 2 ekor. Aqranin, tanduknya sempurna, bagus. Amlahain, bulunya putih. Ada sedikit hitamnya, bagian mata hitam, bagian kaki hitam, bagian perut hitam. Nah, itu lebih mahal memang dengan warna seperti itu. Nah, itulah yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipilih yang bulunya putih? Karena lebih utama dari yang bulunya hitam. Hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Damu afra ahabbu ilallah min dami saudawain." Darahnya satu hewan bulu putih lebih dicintai oleh Allah, maksudnya lebih besar pahalanya daripada 2 ekor bulu hitam. Nah, maka silahkan kalau mau kurban seperti Nabi SAW, pilih kambing tapi yang jantan, yang kibas, tanduknya bagus, bulunya putih. Kalau bisa 2 ekor, sebagaimana Nabi SAW juga 2 ekor. Meskipun 2 ekornya Nabi ini dalam satu riwayat disebutkan bahwa satu untuk beliau, satu untuk umat beliau yang belum kurban. Meskipun hadis tersebut fihi nazar ya, perlu dicek ulang lagi tentang kesahihannya. Tapi karena itu kesimpulannya ya, para ulama masih berselisih sampai sekarang mana kurban yang lebih utama. Kalau kita bingung, gampang sajalah. Tahun ini kita kurban kambing kibas, tahun besok kita kurban sapi, ya, tahun besoknya lagi kita kurban kambing jadza'ah ya, supaya mengamalkan seluruh hadis yang sudah kita pelajari dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 20 hadis sudah kita baca, berarti masih ada separuh lagi yang belum kita baca. Nah, hadis 21 sampai 40 silahkan dibaca sendiri saja ya, karena bukunya bisa di-download. Silahkan di-download pada ini www.nurbook.com. Nah, ini bukunya ditulis saja diktat korban, nanti akan keluar bukunya. Kalau mau menghubungi penulis, nomor WA-nya ini 085879534419. Ini nomor baru, nomor lamanya sudah hangus nih. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.